Baik pemirsa, kita akan melanjutkan untuk membahas bagaimana cara kita agar tetap menjaga keprimaan dari hewan-hewan kurban sebelum menjelang Hari Raya Idul Adha. Silahkan dilanjutkan, Dokter Nana. Selain persyaratan yang tadi, kalau bisa sapi yang sudah didistribusikan ke lokasi calon tempat akan dikurbankan, kalau bisa di kesejahteraannya itu diperhatikan, jangan dikasih panas-panasan, maksudnya ditaruh di halaman. Dan untuk cuaca sekarang kan untuk di Bulungan tuh panas sekali. Panas ekstrim. Iya, panas ekstrim, iya. Sapi juga gitu, dia nggak tahan juga. Karena dia awalnya kan di tempat penampungan dia punya kandang, terus diperhatikan makannya, minumnya. Nah, pada saat kita mau didistribusikan, nah di tempat distribusinya itu tempat hewan yang akan dikurbankan, kalau bisa hampir sama lah pada saat di kandang seperti itu. Karena kalau dia kepanasan bahaya juga, bisa mengakibatkan kematian juga pada sapinya sebelum dikurbankan. Baik. Dan ini mungkin bisa menjadi perhatian oleh pemirsa di rumah dalam mengatasi hewan kurban yang telah dipelihara untuk beberapa bulan ini. Dan saat ini pasti pemirsa di rumah dan masyarakat Kabupaten Bulungan begitu penasaran mengenai sapi-sapi yang didistribusikan oleh Presiden kita, Presiden Indonesia untuk daerah Kabupaten Bulungan sendiri, ataupun apa itu sebutannya, IB tadi ya? Iya, inseminasi buatan. Inseminasi buatan. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih mengenai sapi Presiden yang tahun ini didistribusikan oleh Presiden kita, bagaimana Bapak? Untuk tahun 2026 ini kan Presiden memang memberikan bantuan sapi kepada masyarakat. Jadi untuk Provinsi Kalimantan Utara itu mendapat 4 ekor sapi. 6 ekor sapi. 6 ekor sapi. Jadi untuk yang 4 itu merupakan hasil IB yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. Jadi Bulungan bisa memberikan sapi hasil IB itu untuk Provinsi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Malino. Baik, ini adalah sapi-sapi IB tersebut. IB dari sapi simental ini. Ya, karena memang melalui IB ini akan lebih bagus lagi. Memang sih IB itu kan dibutuhkan saat sapi itu birahi. Nah, itu baru bisa dilaksanakan IB. Karena tidak setiap saat sapi itu bisa birahi. Berbeda dengan pemiliknya atau yang tukang IB itu birahinya setiap saat bisa kan, kalau sapi waktu tertentu saja kan gitu. Nah, sehingga dari hasil 4 ekor inilah bahwa Bulungan sudah bisa memasuk ke 2 kabupaten tetangga termasuk provinsi. Nah, harapannya ke depan tetap Kabupaten Bulungan ingin mengembangkan sapi. Yang pertama untuk meningkatkan inseminasi buatan, kita menyiapkan sperma sapi. Selain itu kami juga menciptakan sentra-sentra ternak sehingga kebutuhannya bisa mencapai untuk seluruh kebutuhan minimal di Kabupaten Bulungan sendiri. Nah, juga untuk pengembangan ke depan kan melalui subsidi pemerintah ini harapannya untuk meningkatkan indukan-indukan sehingga kedepannya tidak harus mendatangkan dari luar lagi karena kami sudah secara intensif bisa mengembangkan produk itu, dan akhirnya ya angka ketercukupan daging itu bisa dipenuhi oleh Kabupaten Bulungan sendiri gitu, tidak harus didatangkan dari luar. Saya kira mungkin demikian. Ini juga sesuai dengan surat edaran Dirjen PKH tahun 2026 terhadap sapi korban Idul Adha ini, bahwa peningkatan kesejahteraan hewan. Artinya hewan kurban ini bukan semena-mena, ditarik juga tidak boleh, dipotong dengan cara yang bagus, dengan alat yang tajam sehingga tidak menyakiti hewan. Jadi para hewan itu setelah berkorban dengan cara yang baik, maka dia dikatakan sejahtera. Nah itu, jadi tidak hanya manusia saja, hewan pun butuh kesejahteraan itu. Saya kira mungkin demikian harapannya kami dari pemerintah Kabupaten Bulungan tetap memenuhi peraturan-peraturan yang diterapkan dalam bidang peternakan ini, ya, termasuk dari segi pencegahan maupun pengobatan, semua bisa berjalan dengan baik. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, berarti untuk mencapai hewan kurban yang sejahtera dalam pelaksanaannya ini pasti harus mengikuti syariat juga. Ya, baik ya Pak. Dan dari
kegiatan ataupun hari raya Idul Adha yang sebentar lagi akan kita laksanakan, tentu ada pesan penting nih, dan juga tentu ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian oleh masyarakat. Nah, ini apa ada himbauan dari Dinas Pertanian Bulungan dan juga dari pihak kesehatan kepada masyarakat menjelang hari raya Idul Adha ini yang perlu untuk menjadi perhatian nih? Silahkan, mungkin duluan dari Bapak Kristianto. Jadi kami akan mungkin kan hari raya kan hari Rabu. Jadi besok itu kami akan membuat surat edaran bagaimana cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar. Baik secara dari tingkat syariatnya memenuhi tingkat syariat atau kehalalannya, teknik-tekniknya yang membuat hewan itu menjadi sejahtera gitu, dan juga kandungan daging maupun isi dalamnya itu bisa layak untuk dikonsumsi masyarakat. Jadi mungkin besok kami akan buat surat edaran yang diberikan kepada masjid-masjid yang melaksanakan pemotongan secara mandiri, di samping yang kami lakukan di RPH. Nah, sehingga pemotongan hewan kurban pada Idul Adha ini benar-benar sudah sesuai dengan aturan, baik secara aturan negara maupun syariat yang berlaku itu. Demikian. Terima kasih. Baik, berarti diharapkan untuk seluruh masyarakat dapat mematuhi apa yang sudah diterapkan dalam surat edaran tersebut. Baik, bagi segi kesehatan sendiri, apakah ada imbauan untuk para masyarakat Kabupaten Bulungan? Ya, kalau untuk kesehatannya, jaga sapinya yang akan dikurbankan. Itu tadi, perhatikan juga kesejahteraan hewannya, dan sesuaikan juga dengan tempat pemotongannya, dan pastikan daging yang akan diberikan ke masyarakat juga higienis dan tentunya sehat, seperti itu, atau disebut dengan asuh ya itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan asuh ini seperti apa maksudnya? Asuh itu sehat, utuh, dan halal. Oke, asuh. Baik. Lupa. Jika kita tidak menjelaskan, mungkin masyarakat akan salah paham ini terkait maknanya, ya kan. Dan juga tentunya pasti ada harapan seperti yang dikatakan oleh Bapak Kadis sendiri mengenai harapannya terhadap masyarakat, bagaimana, dan tentunya harapan untuk Idul Adha yang dapat berjalan dengan lancar sendiri nih, mungkin dari segi kesehatan sendiri, bagaimana agar memastikan Idul Adha 2026 ini dapat berjalan mulus, lancar, tanpa ada kendala. Untuk memastikannya, pasti kita melakukan pengecekan kesehatan, kemudian sosialisasi pastinya ke masjid-masjid, dan kemudian itu tadi, perhatikan juga kesejahteraan hewannya, seperti itu. Baik, dari Bapak Kristianto sendiri, mewakili dari Dinas Pertanian. Untuk pelaksanakan Idul Adha tahun 2026, 1447 Hijriah ini, kami dari tempat pemotongan RPH akan dikawal, akan dijaga dengan baik melalui dokter-dokter dan tenaga hewan. Sedangkan yang di masyarakat kami akan kawal, kami akan siapkan tenaga-tenaga dokter untuk pengawasan atau pengecekan per masjid sesuai dengan kemampuan dari para dokter tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, dan jika kita boleh mengetahui nih, tentunya dalam setiap pelaksanaan pasti ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan. Betul. Nah, dari tahun kemarin dan di tahun ini, apakah ada evaluasi yang akan dilakukan lagi, dan apakah kedepannya akan ada inovasi tersendiri yang akan dilakukan untuk kegiatan Hari Raya Idul Adha di tahun depan? Kalau inovasi memang ini kan inovasi itu kan membutuhkan biaya, ya kan? Baik. Karena salah satu inovasi itu adalah hal yang baru. Jadi saat dulu sebelum tahun 2025 sebelumnya itu kan pemotongan hewan dilakukan secara manual. Nah, untuk 2026 itu kami sudah membuat satu tempat alat bagaimana untuk merebahkan sehingga hewan itu merasa nyaman
tidak dipaksa gitu. Nah ini sebuah inovasi untuk tahun ini, walaupun baru satu saja, sehingga ya tentunya nanti kita akan melihat kalau terlalu banyak di RPH itu, ya nanti mungkin ada yang secara manual, ada yang secara menggunakan alat pemotong yang sudah dibuat sehingga dia lebih enak untuk merebahkan tanpa memaksa gitu. Nah ini harapannya memang kalau nantinya juga semakin banyak ini ya semakin akan lebih bagus lagi. Tapi artinya kan kami masih menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Betul. Baik, mungkin saat ini masih sistem percobaan yang Iya. dilakukan, tetapi kita mengharapkan ke depannya inovasi ini bisa menyebar luas dan berjalan lancar untuk dilakukan pada Hari Raya Idul Adha Betul. di tahun-tahun berikutnya. Ada tambahan Seperti kayak itu. ada juga beberapa masjid di Tanjung Palas juga Ya. sudah menggunakan inovasi yang kayak kita di dinas, Pak. Kayak Oke. pakai alat merebahkan itu tadi. Jadi bisa Baik. didapatkan daging yang asuh tadi aman, sehat, utuh dan halal. Oke, baik. Dan itu dia pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha ini, ibadah kurban bukan hanya tentang berbagi, tetapi juga tentang kepedulian kita terhadap kesehatan, keamanan pangan, dan juga kenyamanan bersama. Dan dengan sinergi antara pemerintah, kesehatan, dan juga kesadaran masyarakat, diharapkan untuk pelaksanaan Idul Adha di tahun ini dapat berjalan dengan aman, sehat, dan juga tentunya penuh dengan keberkahan. Dan pemirsa, jangan lupa kami ingatkan sekali lagi untuk menyaksikan Piala Dunia hanya di TVRI Nasional dan juga TVRI Sport yang dapat Anda akses melalui TV digital. Dan pemirsa, kami ingatkan sekali lagi untuk TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Akhir kata saya Ina Apriani undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih kepada Bapak Kristianto dan juga Dr. Nana yang sudah menemani kami dalam Kaltara Bicara hari ini. Dan pemirsa, selamat sore dan sampai jumpa.